Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kalau tidak ada turnamen besar, admin ini agak sedikit bingung kawan mau mengulas game apa. Contohnya kemarin tidak upload. Dan tadi bingung juga mau bahas game apa. Akhirnya admin ke database saja, cari game-game yang bagus. Saya lihat game-game para legenda-legenda catur dahulu ya seperti itu saja. Jadi kurang menarik. Ada permainan Mikael tadi dalam permainan eksebisi. Saya putuskan tidak ambil. Saya menemukan permainan Magnus Carlsen kawan. Magnus Carlsen lagi. Tapi memang banyak penggemar Magnus Carlsen di Indonesia. Dan permainan Magnus Carlsen ini kawan saya ambil tahun 2020. Dan Magnus bermain di turnamen online. Tapi turnamen online kali ini adalah Champion Showdown 9 LX, yaitu turnamen catur Fischer Random atau catur 960 yang diikuti oleh 10 Grandmaster antara lain Magnus, Caruana, Hikaru Nakamura, Levon, Wesley So, Leonard Dominguez, MVL, Garry Kasparov juga ikut kawan, Peter Schwittler dan Alireza Firosa. Magnus bersama Hikaru Nakamura menempati posisi teratas dengan 4 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 4 kali remis. 6 poin dari 9 game yang dimainkan kawan. Dan mereka mendapatkan hadiah yang sama, sekitar 31.000 US dollar kawan. Dan permainan catur 960 di turnamen ini menggunakan kontrol waktu 20 menit. Incrementnya 10 detik sejak langkah awal kawan. Dan game dari permainan Magnus Carlsen ini saya pilih pada game ke-7 menghadapi Peter Schwittler. Di sini Magnus pegang putih mengawali dengan pion D4, ada pion D5. Tanda kuning ini di tahap pembukaan. Tolong kalian tidak usah hiraukan, abaikan saja kawan. Memang tidak disukai oleh Stockfish. Oh iya kawan, bagi kawan-kawan yang belum tahu mengenai catur 960, coba lihat di sini para perwira ini diacak posisinya tidak seperti biasanya kawan. Dan jumlah acakannya ini ada 960 macam acakan, oleh karena itu disebut dengan catur 960 ataupun Fischer Random yang dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Bobby Fischer kawan. Sebagai salah satu opsi agar permainan ini tidak membosankan. Karena dari zaman ke zaman yang lebih modern kawan, para pemain ini sudah hafal betul di tahap pembukaan. Nah ini adalah salah satu bentuk catur alternatif. Ya, semoga saja banyak penggemarnya catur seperti ini kawan. Dan di sini tadi pion D4, pion D5 berlanjut dengan kuda B ke C3. Lanjut Magnus untuk serang pion. Ada pion C6 di sini dan Magnus langsung menantang pertukaran pion pusat dengan pion E4 ditolak dengan langkah pion B6. Jelas kawan tujuannya. Tadi dengan langkah-langkah pion yang bertanda-tanda kuning ini memang langkah sangat prinsipal kawan. Seperti dalam permainan catur seperti biasanya ingin kuasai petak pusat dengan pion-pionnya. Dan juga yang lebih penting juga dalam permainan catur kebanyakan yaitu jalur gajah kawan dibuka ataupun jalur menteri. Sama, dua pemain ini juga membuka jalur menteri, jalur gajah masing-masing. Setelah kuda B ke C3 ada pion C6, kemudian ada pion E4, Schwittler menolak dengan pion B6. Hati-hati, Magnus harus berhati-hati kawan. Maksud saya gajah bisa kepada A6, serang raja yang memaksa kuda ini akan blokade, pion ini jatuh. Nah di sini berlanjut rokade. Sama saja kawan karena benteng terancam oleh gajah. Kenapa sih Magnus tadi tidak melanjutkan untuk baku hantam pion saja seperti ini? Ya sama kawan, gajah ini keluar ke petak ini. Oleh karena itu Carlsen tadi memilih dengan langsung rokade. Bentengnya terancam gajah A6. Diserahkan Magnus Carlsen, dia baku hantam pion E pukul pion D5. Bisa diblokade dengan kuda ke E2. Cuma pion yang di sini jatuh kalau kalian serang dengan gajah ini kawan. Ada pion F5. Hitam mampu mempertahankan pionnya. Carlsen lebih memilih baku hantam pion E pukul pion D5. Gajah ambil benteng petak F1 ambil balik oleh menteri. Nah di sini rokade pilihan Peter Schwittler. Kalau baku hantam seperti ini kawan, kuda akan ambil balik dan coba lihat ancaman garbuan pada benteng pada menteri. Mungkin menteri akan keluar di sini, pion G3 dimainkan, hati-hati. Perkuat posisi kuda, ancaman discover juga bisa diantisipasi dengan langkah kuda B ke C6 untuk blokade kawan. Bisa seperti itu. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih amankan raja rokade.
Kemudian pion G3 untuk perkuat diagonal terang panjangnya. Sekarang pion E6, Magnus melanjutkan dengan pion D pukul pion C6 untuk memperlemah jalur diagonal terang panjang ini kawan. Ambil balik menggunakan kuda B, kemudian di sini Carlsen menantang pertukaran pion pusat. Banyak sekali di tahap pembukaan langkah-langkah kedua pemain kurang presisi. Magnus bermain dengan pion D5 yang terkuat, gajah ini dikeluarkan saja ke peta F4 menurut engine, tapi langsung dengan pion D5. Diterima pion E pukul pion D5. Kuda yang ambil balik, ancamannya tetap sama di sini kawan, diantisipasi pengembangan kuda ke E6 untuk proteksi posisi peta C7-nya. Nah, di sini ada pengembangan kuda ke E3. Dilanjut ada benteng D8. Kalau Stockfish tadi menyukai dengan langkah seperti pion F5 ini kawan keluar menyerang. Mengeluarkan benteng ini juga sangat logis untuk menekan kuda di sini yang cukup mengganggu kawan. Nah, di sini ada menteri keluar ke peta C4. Stockfish tadi menyukai dengan pion B3, mungkin dibalas dengan pion G6 untuk serang benteng kawan. Magnus memilih dengan menterinya ke peta C4. Tekan kuda di sini kawan. Dan persiapan juga kuda ini melakukan manuver dan discover pada kuda di peta C6 nanti. Kuda langsung mundur ke E7. Bagu hantam di peta E7, lanjut Magnus pertukaran kuda. Kemudian dia menempatkan kembali satu kudanya di pusat, serang menteri lagi. Menteri bergeser ke D7, baru gajah gelap dikeluarkan ke peta E3. Tidak lagi ke peta F4 karena ada kuda. Dan posisi gajah, coba lihat kawan bersama kuda ini. Apakah salah satu pionnya ini juga siap didorong untuk merusak dua pion hitam di sisi menteri. Dari pengorbanan kualitas perwira tadi di awal pembukaan, Magnus mendapatkan kompensasi satu pion kawan. Dia sekarang mempunyai 3 pion mayoritas di sisi menteri melawan 2 pion hitam. Kalkulasinya 1 pion mungkin saja lebih kawan bisa lolos melenggang promosi. Kalau Magnus yang main, nggak tahu lagi kalau kalian habis mungkin pion-pion putih ini juga nanti ke depan. Lanjut dengan langkah benteng F ke E8. Di sini ada pion A4 lanjut Magnus kawan. Jelas sudah kawan. Nah, ada pion G6. Di sini ada pion C3 untuk blokade diagonal gelap. Dibalas dengan langkah gajah G7. Magnus aktifkan gajah terang agar tidak bersembunyi di peta H1. Kurang bagus, hanya mengawal diagonal terang panjang satu arah saja. Tapi dengan menempatkan di peta F3, sekarang banyak diagonal yang bisa dia mainkan nanti ke depan kawan. Kemudian ada benteng C8 serang menteri. Menteri bergerak ke B5 menantang pertukaran. Stockfish lebih menyukai mundur, tapi memilih ke peta B5 menantang pertukaran. Nah, di sini kawan yang terkuat kuda ini ke peta C5 kawan, yang terkuat. Kalaupun disikat oleh gajah agar menteri ini tidak dapat dukungan, baru sekarang pertukaran. Nah, kalian ambil balik dengan benteng nantinya di sini. Tapi di sini Fiedler tidak menyukai langkah seperti itu, tidak suka kudanya jatuh. Dia memilih dengan langkah benteng E ke peta D8, perkuat posisi menterinya. Selanjutnya menteri mundur. Dengdong di sini, awas, hati-hati kawan. Dijawab dengan langkah kuda C5 blokade. Menteri bergeser kawan untuk mendukung kudanya di sini juga, ataupun juga dengan gajah nanti. Tapi Carlsen lebih memilih pion A5 untuk merusak struktur pion hitam. Ada kuda D3 serang menteri terlebih dahulu. Menteri bergeser ke peta H4. Ada kuda ke E5 kawan. Mempersilahkan Magnus untuk melakukan skak di sini dan ambil bentengnya, tapi juga harus hati-hati. Gajah jatuh, temponya skak garbuan. Magnus memilih menahan diri, gajah mundur ke peta G2 dan benteng diangkat naik, menghindari ancaman skak. Berbalik ancam menteri kawan, tidak mempunyai tempo untuk mempersiapkan gajahnya di peta H6. Di sini Carlsen menantang pertukaran menteri ke peta E7. Yang terkuat hitam bisa melanjutkan baku hantam di sini, tapi pion di sini juga jatuh nanti dengan gajah kah, dengan benteng kah. Tapi memilih pertukaran menteri langsung. Ambil balik oleh kuda tempo skak di sini, bergeser aja ke F8. Kuda kembali ke D5, berlanjut dengan langkah kuda ke D7. Yang terkuat Stockfish mengamankan benteng ini, mundur kawan ke peta C6, tapi memilih kudanya ke peta D7.
Magnus baku hantam pion A pukul pion B5. Ini merupakan bentuk langkah kesalahan, warnanya sedikit orange kawan. Yang terkuat kuda mundur ke petak B4 di sini. Pion A pukul pion B5, kuda ambil balik baku hantam di petak B6 kawan, dan pion hitam jatuh. Tidak satu pion kawan. Coba lihat, 2 pion bisa diloloskan Magnus Carlsen. Dengan kekuatan sepasang gajah bisa meladeni permainan sepasang benteng, luar biasa. Posisi benteng terancam, bergeser ke petak B8, lanjut Fiddler, ancam balik gajah gelap. Magnus tidak mau kalah, ancam benteng juga. Persiapannya bentengnya naik, diangkat ke baris ke-7, ancamannya di sini. Nah, Stockfish menyarankan seperti ini, kemudian menyerahkan benteng yang di sini, bentengnya siap diangkat. Mungkin kalau kalian mencoba pertahankan baris ke-7, di sini ada benteng ini bisa bergerak, melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja ini naik, kalian bisa bergerak ke petak A2 untuk jaga pion terlebih dahulu, dan sedikit demi sedikit nanti raja juga siap mendukung pion kalian dorong. Jangan terburu-buru dorong karena posisi gajah gelap juga mengawasi kawan. Itulah opsi yang salah satu disarankan oleh Stockfish juga. Tapi di sini memilih dengan langkah seperti ini tadi kawan. Setelah gajah ini ancam benteng, memilih dengan langkah benteng ditarik mundur ke C8 menghindari ancaman gajah. Salah satu opsi terkuat juga. Nah, ada benteng A7. Dan di posisi ini kawan, di menit-menit akhir dari Peter Fiddler yang hanya menyisakan 1 menit, dan posisinya terlihat menakutkan kawan dengan benteng ke sini. Fiddler mau slip kawan. Dia bermain dengan langkah benteng B7 blokade. Mau slip dia. Dia geleng-geleng waktu memainkan benteng ini kawan. Maunya si benteng ini sikat gajah ini kawan. Ya, setelah benteng ke petak B7 permainan berakhir, Magnus menang. Dan Magnus masih menyisakan waktu sekitar 15 menit dari kontrol waktu 20 menit. Jadi dia hanya menggunakan 5 menit saja. Ya, tadi maunya sih ambil gajah Peter Fiddler. Tapi sayangnya mau slip kawan tadi, mau slip di sini. Blunder dia. Kalau ambil gajah di sini, permainan berlanjut seperti ini. Benteng ambil pion F7 skak, raja bergeser ke sini. Kalau ke sini kena windmill attack, discover check dan seterusnya kawan. Serahkan gajah jatuh di sini. Nah, di sini pilihan terbaiknya benteng ini kalian geser. Jangan terburu-buru ambil pion yang di sini kawan. Karena kenapa? Ada benteng G8 dan benteng bisa jatuh. Kalau kalian bergerak ke sini ada gajah di sini kawan. Seperti ini permainan endgame-nya yang akan kita dapat nanti. Ya, dirasa gampang-gampang susah untuk mengawal satu pion ini kawan. Oke, tadi sayangnya Peter Fiddler blunder tadi kawan. Di sini dia bermain. Permainan berakhir di langkah ke-31. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen di turnamen online catur 960. Semoga bisa menghibur kalian sambil menunggu turnamen terdekat, yaitu kejuaraan dunia Rapid dan Blitz kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.